Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu sehat dimanapun berada. Dan di video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk pergi atau berangkat ke Madinah Arabi namanya. Orang Tunis nyebutnya Madinah Arabi. Dan di Madinah Arabi ini ada Suk Medina atau pasar tuanya di kota Tunis. Kemudian ada Masjid Zaitunah juga di sana. Dan di video kali ini karena memang hari Jumat, jadi saya mau Jumatan. Tapi karena memang ada waktu sekitar 1,5 jam, di sini saya mau ngajak teman-teman untuk pergi ke tukang Melawi. Jadi kita beli makan dulu. Nah teman-teman pasti penasaran mungkin dengan makanan-makanan khas Tunis yang sering dibeli khususnya oleh mahasiswa ya, oleh pelajar Indonesia di Tunis. Nah Melawi ini makanan Tunisia khas Tunis yang mungkin paling sering dan paling banyak dibeli oleh orang Indonesia. Jadi kalau saya pribadi suka beli Melawi ini di siang hari, di tengah istirahat kuliah itu suka beli Melawi. Kalau di Indonesia mungkin istirahat sekolah kita beli bakso, beli cilok, beli cimol, batagor dan lain-lain. Kalau di sini saya suka beli Melawi. Melawi itu makanan khas Tunisia yang simple tapi luar biasa enak dan cocok di lidah orang Indonesia. Langsung saja kita pergi ke Suk Medina atau Madinah Arabi. Sekarang saya sudah di jalan menuju Madinah Arabi. Kita beli Melawi dulu ya teman-teman semuanya. Untuk lebih jelasnya tentang Melawi nanti saya jelasin di sana di tempat Melawinya. Dan jalan ke Suk Medina ini atau ke Madinah Arabi ini dekat sekali. Jadi kita gak perlu pakai mobil, gak perlu pakai motor. Jadi cukup jalan kaki. Kalau dari rumah saya sekitar 10 menit mungkin ke Madinah Arabi ini. Nah ini namanya Masjid Yusufzade teman-teman semuanya. Jadi ini masjid Turki yang dibangun pertama kali oleh Turki pada zaman Kekaisaran Ottoman ya, Kekaisaran Turki pada saat itu. Masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun untuk mazhab Hanafi. Jadi di Tunis itu kan mazhabnya Maliki. Kemudian pada zaman Turki dulu dibangunlah Masjid Yusufzade untuk masjid mazhab Hanafi gitu. Nah ciri dari Masjid Hanafi adalah di Tunis itu Masjid Hanafi pasti menaranya bulat persegi 8 gitu. Berbeda dengan Masjid Maliki yang memang kotak. Nah ini menjadi tanda juga kalau teman-teman melihat di Tunis bangunan atau menara masjid yang bulat persegi 8 gini, ini menunjukkan masjid mazhab Hanafi dulu. Tapi kalau sekarang mungkin dipakai juga oleh semua umat muslim di Tunisia, baik mazhab Hanafi ataupun masjid mazhab Maliki. Mungkin ini ya kenapa disebut Madinah Arabi, karena memang di tengah kemodernan ibu kota Tunis, tapi di sini masih tersisa bangunan-bangunan tuanya teman-teman. Makanya masih disebut kota tua di sini, Madinah Atikoh, kota tua. Kalau udah lihat bangunan-bangunan yang coklat kayak gini, ini tandanya kita udah masuk ke Madinah Arabi teman-teman semuanya. Jadi bangunan yang memang sangat tua, dan ini dulunya disebut Madinah, sekarang juga mungkin ya, ini adalah Madinah Atikoh gitu, kota tua di tengah pusat ibu kota Tunis. Jadi Madinah Atikoh itu sebetulnya dulu pada masa lalu itu di setiap sudutnya itu memiliki pintu. Ada yang namanya bab bahar, itu pintu ada bab bahar. Kemudian ada juga bab khadra, kemudian ada juga bab jadid. Nah itu jadi Madinah Atikoh ini dilingkari oleh benteng. Nah untuk masuk ke Madinah Atikoh ini tadi ada bab-babnya. Bab itu artinya pintu.
Oke teman-teman semuanya, karena ini kita udah di tengah-tengah Madinah Arabi, dan letak tukang Malawi yang memang sering suka saya beli, atau memang tukang Malawi yang enak itu letaknya di belakang Masjid Hamuda Pasha gitu. Jadi sekarang kita langsung aja ke tempat Malawinya. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat masjid Turki ya, namanya Masjid Yusuf Bey. Nah ini juga masjid Turki namanya, ini Masjid Hamuda Pasha. Dan kita lihat ini menaranya bulat teman-teman semuanya, persegi 8, yang memang menunjukkan ini dibangun untuk Masjid Hanafi gitu. Sedangkan di sana kita lihat ada menara Masjid Zaitunah, kita lihat ke depan. Nah itu di sana menara Masjid Zaitunah, bangunannya kotak persegi 4, ini menunjukkan masjid mazhab Maliki gitu. Sedangkan ini Masjid Hamuda Pasha, bangunannya atau menaranya kotak bulat, maksudnya persegi 8, ini menunjukkan masjid Hanafi gitu. Kita bisa membedakan ya sekarang teman-teman semuanya. Nah ini Masjid Hamuda Pasha yang tadi kita jelasin, Masjid Hamuda Pasha. Kemudian ini tukang Melawinya teman-teman semuanya. Nah ada Syebati, Malfuf, kemudian di dalamnya juga ada Melawi gitu. Nah kita mau beli Melawi di sini, dan ini enak. Terus biasanya masih anget banget di sini. Jadi Melawi itu lebih anget, lebih enak gitu. Dari sekian banyaknya makanan khas Tunisia, Melawi adalah makanan yang harus kamu coba. Bahan yang dipakai untuk membuat Melawi pun sangat mudah dan simpel. Melawi escalope wa omelet. Kita hanya butuh tepung yang dibuat menjadi adonan. Tepung terigu dicampurkan dengan garam, air panas, lalu diaduk menjadi adonan dengan dibalur oleh minyak zaitun agar adonan tidak lengket. Ketika adonan udah jadi, maka di atasnya kita bisa isi apa saja sesuai dengan apa yang kita suka. Kita bisa isi dengan harisa, sayur-sayuran, sosis, telur, ayam, dan lain-lain. Selain itu, bisa juga diisi dengan selai coklat untuk kamu yang suka manis. Setelah dihangatkan, Melawi pun siap kita santap. Kita udah dapat ini Melawinya, dan kita cari tempat duduk untuk makan Melawinya. Kita cari tempat duduk dulu teman-teman semuanya, karena memang masih ada waktu juga untuk Jumatan. Jadi masih ada sekitar 40 menit lagi lah dari sini menuju Jumatan. Ini teman-teman bisa lihat banyak sekali yang nongkrong, yang ngopi. Jadi nanti kita duduk di sini. Sekarang di sini ramai banget teman-teman semuanya. Ini biasanya nggak terlalu ramai, nggak terlalu padat, tapi entah kenapa hari ini ramai banget, dan kursi pun hampir penuh. Akhirnya dapat tempat duduk di sini. Jadi ini kosong, dan kita makan dulu Melawi sebelum Jumatan ya teman-teman semuanya. Ini masih anget dan luar biasa enak banget teman-teman semuanya. Jadi di dalamnya itu kita bisa isi apa aja, bisa dalamnya itu telur ataupun sosis, atau juga sayur-sayur, dan favorit saya kalau beli Malawi atau Malfuf itu dalamnya escalope. Jadi escalope itu ayam, kemudian omelet ya, omelet itu telur gitu. Ada juga yang namanya tojin gitu. Teman-teman bisa lihat ini namanya escalope ya, ayam gitu, potongan-potongan ayam, kemudian ada sayur juga dalamnya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, Melawinya udah habis, dan sekarang kita pergi ke masjid. Ada sekitar 15-17 menit lagi menuju Jumat. Jadi nanti kita langsung aja berangkat ke Masjid Zaitunah. Jadi dari sini dekat teman-teman semuanya. Kita lihat
Itu di sana Masjid Hamuda Pasha, kemudian sebelahnya adalah Masjid Zaitunah gitu. Nah, kita Jumatan di situ di Masjid Zaitunah teman-teman semuanya. Ikuti terus video ini sampai akhir ya. Sekarang kita menuju ke Jami' Zaitunah buat sholat Jumat. Nanti kita lihat apa udah rame atau masih kosong ya teman-teman semuanya. Itu Masjid Zaitunah di depan kita, teman-teman bisa lihat. Nah, ini menara, itu menara Masjid Zaitunah. Jadi dari tempat tadi, dari tempat makan Melawi dekat ya ke Masjid Zaitunah ini. Assalamualaikum. Jadi menuju Masjid Zaitunah ini kita lewatin pasar, toko-toko baju teman-teman semuanya. Nah, ini pintu samping Masjid Zaitunah. Masih lumayan sepi ya teman-teman semuanya di luar. Biasanya ini di luar penuh. Masjid Zaitunah adalah masjid yang penuh dengan sejarah. Jika saat ini kita mengenal Universitas Zaitunah yang menjadi universitas tertua pertama di dunia, maka kita juga harus tahu bahwasanya sebelum lahirnya Universitas Zaitunah, pusat pendidikan dan keilmuan berpusat di masjid ini. Oke teman-teman semuanya, Jumatannya udah selesai. Dan tadi khatibnya menyampaikan tentang keadaan Palestina, kenapa kita sebagai umat muslim khususnya harus senantiasa menjaga Palestina, senantiasa membela Palestina, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Karena terlepas dari berbagai atau banyaknya alasan, tentu saja kita sebagai muslim meyakini bahwasanya Palestina yang mana di dalamnya ada Al-Aqsa adalah masjid atau tanah yang Allah berkahi, yang mana Allah langsung nge-mention nama Al-Aqsa di Al-Quran. Dari banyaknya masjid di dunia ini, Al-Aqsa Allah mention, Allah sebutkan di Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Aqsa khususnya dan umumnya mungkin Palestina adalah negeri atau tanah atau bumi yang spesial, yang mana di sana terdapat keberkahan dan alasan lainnya bahwasanya tanah Syam itu adalah Ardul Anbiya, negeri para nabi, banyak para nabi yang lahir di sana. Jadi itulah mengapa kita senantiasa harus menjaga dan membela Palestina. Kemudian ketika tangan kita tidak bisa dipanjangkan untuk membantu, maka panjangkanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin itu secara umum ya khutbah yang tadi disampaikan oleh khatib. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya belum belum menjelaskan tentang Masjid Zaitunah secara detail, secara lebih terperinci. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan secara khusus tentang sejarah Masjid Zaitunah ini teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.